Kalau kalian punya teman atau punya paman yang memilih mobil ini sebagai tunggangan harian, rasanya menurut kami seleranya perlu diperhitungkan. Setidaknya selera dalam memilih tunggangan berkendara. Karena ini adalah Subaru Outback yang one of a kind. Mobil ini hadir dengan tampang yang merendah, nggak kayak mobil harga 8 jutaan. Tapi meski tampang yang merendah, mobil ini dipastikan performanya menggugah. Untuk gambarin Subaru Outback ini sih, kalau kata anak zaman sekarang, hashtag YTTA atau yang tahu-tahu aja. Atau bisa juga biasanya dicap old money. Banyaklah istilah yang bisa kita sematkan ke mobil ini, karena memang secara perangai bener-bener low profile high quality. Nambah lagi tuh istilah satu. Mobil ini memang impresif, apalagi ketika kalian langsung mencobanya. Iya, Subaru menjual mobil ini hanya dalam satu tipe untuk pasar Indonesia. Hadir dengan nama lengkap Subaru Outback 2.5i Touring Eyesight. Mobil ini dijual 809,5 juta. Subaru just being Subaru. Pabrik asal Jepang ini selalu menghadirkan ciri khas mereka ke setiap lini produk yang mereka hadirkan, termasuk di Outback ini. Mereka menghadirkannya dengan mesin boxer dan dengan penggerak symmetrical all-wheel drive yang dikdaya sekali. Dan jangan lupakan, ciri khasnya Subaru juga adalah mereka menghadirkan mobil dengan gak banyak gimmick. Lalu mobil ini hadir dengan rasa berkendara yang seamless tapi menggugah. Ya, dan harus diakui, rasa menggugah itu datang dari dapur pacunya. Mesin boxer ini hadir dengan karakter getaran yang khas dan juga membuat mobil ini secara handling jauh lebih baik. Tapi di luar handlingnya, mesin boxer ini juga istimewa teman-teman. Meskipun harus diakui juga, untuk Outback ini, secara figur akselerasi dan figur efisiensi bahan bakar, memang bukan menjadi spesialisnya. Tapi rasanya, dua hal itu bisa terkompromikan karena rasa berkendara yang secara umum istimewa. Subaru menggunakan mesin boxer atau horizontally opposed 2500 cc untuk Outback ini. Tenaganya diklaim 188 PS dan torsi 245 Nm. Angka segitu tergolong lumayan lah untuk sebuah mesin bensin. Tapi harusnya bisa lebih buas kalau dibantu sama turbo. Sayang ya opsi itu nggak masuk Indonesia. Iya, dengan mesin natural aspirated dan bodinya yang bongsor ini, pas kami tes dipakai di rute perkotaan, data konsumsi bahan bakar rata-ratanya bisa dapat 9,6 km per liter. Sedangkan di rute tol dapat di angka 15,1 km per liter. Datanya terlihat sangat kontras antara tes rute perkotaan dan tes rute tol. Dakwaan kami itu karena karakter transmisinya yang kelewat halus. Jadi bikin mobil perlu effort lebih saat dipakai stop and go atau berakselerasi di awal. Subaru mengandalkan transmisi lineartronic atau CVT sebenarnya untuk Outback-nya ini. Dan sayang sekali karakter CVT-nya ini ditarikan bawah agak kurang eksplosif teman-teman. Sehingga kalau kita lagi bertemu di rute perkotaan menggunakan mobil ini dengan karakter yang stop and go, jadi agak terasa lambat. Ya memang Subaru memberikan kita mode berkendara, ada yang I, ada yang S yang bisa kita pilih. Lalu juga ada pedal shift yang bisa membuat kita lebih fleksibel mengatur tarikan mesinnya. Tapi itu nggak serta-merta membuat mobil ini menjadi hilang karakter lambatnya yang by default secara transmisi memang nggak seakseleratif itu. Iya, untuk dipakai nanjak sih mobil ini nggak masalah karena final rasio gearnya yang kasar hingga kepintaran sistem penggerak rodanya. Tapi memang harus diakui juga, pas ditarikan tengah ke atas mobil ini asik banget. Tenaganya terasa ngisi dan feel berkendaranya jadi lebih asik. Ya rasanya road trip ke daerah pegunungan sih pas banget untuk Outback ini. Ya solusi yang harus kita nantikan adalah kemauan Subaru Indonesia untuk mendatangkan lini mesin hybridnya nih. Karena kebayangkan kalau dipasangkan ke Outback yang bongsor ini,
rasanya akan bikin performanya makin optimal, bisa bantu irit dan makin akseleratif kan? Rasa berkendara yang menggugah dari Subaru Outback ini memang tercermin di balik kemudinya, teman-teman. Di mana mobil ini hadir dengan visibilitas yang sangat baik, karakter berkendara yang jauh dari kata intimidatif walaupun bodinya bongsor, serta posisi berkendara yang sangat ergonomis. Dan kalau kita ngomongin posisi berkendara, ada satu fitur yang canggih banget untuk mengatur preferensi posisi berkendara kita. Nanti saya ceritakan bagaimana fitur itu bekerja. Tapi kalau kita ngomongin rasa berkendara, memang kalian nggak bisa tahu hanya dengan membaca brosur atau hanya dengan melihat mobil ini di pameran. Enggak. Kalian harus bisa ngerasakannya langsung, karena core-nya Subaru itu adalah rasa berkendara. Dan kalau kalian dapat kesempatan untuk menjajal mobil ini, go ahead, langsung sikat aja, langsung cobain. Dan kalian akan tahu bagaimana asiknya mobil ini. Penggunaan sistem penggerak semua roda yang simetris memang bikin mobil ini jadi nggak ragu saat bertemu berbagai permukaan jalan. Yang kering berpasir gas, yang licin hingga lumpur juga hayut. Belum lagi, meski hadir dengan bodi ala station wagon, tapi Subaru merancang mobil ini dengan ground clearance yang tinggi. Dan menariknya, profil rodanya juga diplot bagaikan sebuah SUV. Bikin mobil ini rasanya nggak perlu khawatir saat kita bawa belusukan. Lalu, hal lain yang juga bikin kami cukup terkesan adalah meski dimensi dan wheelbase mobil ini bongsor, nyatanya radius seputar mobil ini tergolong bersahabat. Ya, secara umum, mobil ini tuh bisa dipakai off-road yang ringan, teman-teman. Kami udah pernah ngetes mobil ini dipakai untuk off-road. Waktu itu ada acara Subaru X-Mode Experience. Kami ngetes bareng sama Jazzology. Kalian bisa cek di Instagram Detik Auto, ada di situ postingannya. Dan itu nunjukin kalau mobil ini memang fleksibel banget. Mobil ini ya beragam mode berkendara, terus juga dimensinya ground clearance yang tinggi membuatnya menjadi capable melahap berbagai permukaan jalan. Tapi harus diingat, mobil itu punya wheelbase yang panjang, teman-teman. Sehingga brake over angle-nya mungkin nggak seluas itu. Masih ada khawatir mentok tengah kalau kalian mengarungi jalan-jalan yang terlalu terjal gitu ya. Jadi perlu kalkulasi banget ketika dipakai untuk off-road. Iya, kalau kalian nggak berencana untuk off-road keras atau off-road yang terlalu berlebihan dengan mobil ini, rasanya ini mobil yang lebih dari cukup. Bahkan bisa di atas ekspektasi kalian. Kemampuannya untuk melahap berbagai permukaan jalan yang licin atau permukaan yang kering banget pun patut diacungi jempol. Membuat mobil ini rasanya cocok banget buat dipakai sebagai kendaraan yang untuk kita road trip bareng keluarga, ke hutan, atau kita mau agak-agak camping-camping masuk ke area pegunungan. Mobil ini udah pasti itu adalah habitat yang natural bagi dia. Berbagai fitur dihadirkan oleh Subaru ke Outback ini. Yang menurut kami, paling membantu ketika dibawa belusukan adalah kehadiran X-Mode atau mode penggerak yang beragam, dan untuk mengaturnya juga nggak perlu pakai acara berhenti dan pindahin ke transmisi netral dulu. Selain itu, ada round view monitor yang jernih, jadi bisa bantu kita lebih awas pas pakai melewati permukaan jalan yang terjal atau banyak obstacle-nya. Tapi harusnya ini bisa kali digedein lagi tampilannya di head unit. Iya, bicara soal head unit, Subaru memberikan head unit tegak yang gede untuk Outback ini. Kehadirannya bikin kita sangat nyaman ketika harus melihat informasi perjalanan, akses Maps di Apple CarPlay atau Android Auto, dan banyak lagi. Terus mobil ini juga dikasih audio system premium yang sopan banget kedengarannya ke telinga. Enak lah. Nah, fitur di mobil ini memang lengkap, tapi ada satu fitur yang menurut kami spesial dan jarang ditemukan di mobil lain, yaitu mobil ini bisa ngedeteksi siapa supirnya. Jadi kita bisa ngeset profil kita di sini di driver monitoring system. Dia akan ngebaca muka kita, akan ngebaca mata kita, sehingga kalau kita masuk ke mobil ini, maka posisi berkendaranya akan langsung diatur sesuai preferensi kita. Cocok ini untuk kita bertukar-tukar mobil, pinjem-pinjeman sama istri, sama anak. Jadi ketika kita masuk, langsung diset sesuai dengan apa yang kita udah harapkan. Nah, kehadiran fitur yang bisa membaca muka atau membaca mata kita itu juga bermanfaat untuk memberi peringatan. Jadi ketika kita sering sekali lalai untuk melihat jalan atau terdistraksi dengan handphone, terdistraksi dengan head unit,
maka mobil ini akan memberikan peringatan untuk kita tetap menjaga pandangan ke jalan raya. Dan kalau kita lagi ngantuk, mobil ini juga bisa mengingatkan kita untuk beristirahat. Jadi ini mobil yang bahkan kompleksitasnya itu lebih di atas mobil-mobil lain. Dia bisa mengingatkan dan bisa memantau kondisi kita. Dan dari nama mobil ini ketahuan mobil ini tuh punya fitur EyeSight, di mana EyeSight-nya itu jauh lebih kompleks ketimbang Subaru lainnya. Satu fitur EyeSight turunan yang menurut kami sangat menarik adalah mobil ini bisa mengatur cruise control acceleration-nya. Ini jarang banget di mobil lain, di mana cruise control ini bisa kita atur, mau yang eco karakternya, mau yang comfort, standar, atau dynamic. Wow, jadi bisa menyesuaikan karakter yang kita inginkan. Mau mobil ngikutin arah jalannya dengan lebih dinamis atau lebih nyantai, bisa diatur di sini. Jadi fitur-fitur ini memang jarang ditemukan di mobil lain dan membuat Outback ini kian spesial lagi. Meskipun banyak fitur yang keren, ada satu hal mengenai fitur ini yang harus dikritisi. Biasanya Subaru tuh nggak pengen supirnya ribet ketika ngatur-ngatur hal dasar di mobil kan. Nah ini, Outback ini entah kenapa untuk mengatur banyak hal yang dasar tuh ribet. Contohnya, untuk nyala matikan auto hold, terpisah tombolnya dari rem parkir elektriknya. Terus juga untuk nyala matikan fitur auto start stop juga harus akses layar ini. Dan untuk mengatur ADAS EyeSight-nya juga harus dari layar ini. Jujur agak ganggu sih dan bikin kita banyak terdistraksi. Sama ini, Subaru please deh, kasih panoramic sunroof yang gedean lah. Biar enak kalau jalan-jalan bareng keluarga ke alam terbuka. Saya sengaja ngajak kalian jalan-jalan dulu dan menikmati bagaimana rasa berkendara serta fitur mobil ini. Lalu ngebahas dan menilai desainnya. Karena memang di sektor ini tuh rasanya nggak difokuskan oleh Subaru. Ngelihat desain mobil ini tuh rasanya ya biasa aja teman-teman. Untuk mobil kekinian, mobil ini terasa kurang modern looknya. Dan ya mungkin selera kalian yang lebih konservatif sih mungkin akan suka. Tapi kalau saya pribadi jujur merasa mobil ini agak kurang matching dengan tren saat ini nih. Tapi kalau di plot sebagai mobil station wagon yang peruntukannya untuk siap adventure, ya mobil ini pas lah dengan peruntukannya. Nih, sebagai mobil yang peruntukannya untuk dibawa kemana aja, ini mobil hadir dengan banyak cladding hitam di sekujur tubuhnya, sehingga lebih aman kalau kita lagi lewat-lewat rumput-rumputan gitu ya. Terus juga ada roof rail di sini yang ini tuh asli teman-teman. Jadi crossbarnya bisa langsung dipasang. Kalau kalian mau bawa akomodasi, mau bawa barang lebih, ini mobil bisa banget. Bicara soal akomodasi, satu hal yang bikin kalian para pencari mobil keluarga bisa aja drop adalah mobil ini tuh hanya muat 5 penumpang. Sayang ya dengan bodinya yang bongsor kayak gini, ruang kabinnya harusnya mampu nih untuk menampung 7 orang penumpang. Tapi menjadi penumpang baris keduanya sih nyaman pakai banget. Lega, joknya suportif, dan enak diduduki lama-lama. Terus juga fasilitasnya tergolong cukup lah. Tapi dengan konfigurasi jok 2 baris gini, memang jadi keuntungan buat ruang bagasinya nih. Karena jadi lega banget, dan bahkan bisa diekspansi lagi kalau butuh ruang yang lebih besar. Ya teman-teman, itulah penilaian kami soal Subaru Outback ini. Mobil yang secara tampilan ini tuh mobil yang merendah banget, tapi performanya benar-benar menggugah. Ini mobil untuk siapa? Ya rasanya untuk kita-kita yang lagi mencari mobil keluarga 5-seater yang siap dipakai belusukan. Jelas ini mobil layak dipertimbangkan. Setidaknya itu menurut kami teman-teman. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian apa soal Subaru Outback ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan video lengkapnya di kanal Detik Auto, serta tonton video kami di kanal 20 Detik dan kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe, dan bye-bye.